Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali adik ini ya. Masya Allah. Puasanya? Masih anak TK kita. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari ke 12 ya? 12. Alhamdulillah sudah berada di 10 hari yang kedua. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini: barang siapa yang melakukan sholat sunnah selain sholat fardu ya, di dalam sehari 12 rakaat, maka Allah pasti akan membangunkan sebuah rumah di surga. Pengen buatan iki dibangunke kalih Gusti Allah griya teng surga. Pengen buatan dibangunkan sebuah rumah di surga. Nek ora pengen bangetan ya kan, dibangunkan, yang membangunkan Allah. Lah kita bangun rumah di dunia saja kudu duit akeh ya kan, kudu duwe modal yang banyak, uang yang banyak ya, orang di duit dicicil ya. Lah ini Allah akan membangunkan sebuah rumah di mana di surga. Kalau yang membangunkan Allah, apakah kita masih paling-paling omahe rasipiro? Kan tidak mungkin. Jangan dibandingkan ketika kita di dunia ini ya, pasti dengan segala keindahannya yang Allah berikan kepada kita. Allah janjikan itu untuk siapa? Orang yang di dalam sehari itu melakukan sholat sunnah 12 rakaat. Nggih. Apa saja itu sholat sunnah 12 rakaat? Napa mawon? 4 rakaat qobliyah duhur, sebelum duhur. Kemudian 2 rakaat ba'diyah duhur, setelah duhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat qobliyah subuh, sebelum subuh ya. Jadi untuk 2 rakaat qobliyah subuh ini ada hadis juga tersendiri yang kata Rasulullah, siapa yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, maka ini akan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Okay. Masya Allah, keutamaan-keutamaan itu kalau diuncai luar biasa ya, luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala yang pertama menjanjikan sebuah rumah di surga. Ya, kalau ada orang yang mengatakan wong nang emperan surga wis senenge pol, lha kuwi di rumah nang surga ya kan, apalagi di surga yang tertinggi, surga apa? Surga Firdaus. Masya Allah, kita mohon kepada Allah diberikan rumah di surga dengan
Satu syarat diantaranya tadi melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah. Kinten-kinten 12 niku enteng napa abot? Dibanding dengan kita ini nyun sewu. Iki kaya nyicil niki nek teng donya niki. Jadi kita ini sedang dalam rangka berupaya membuat rumah, mempersiapkan rumah di surga. Ya. Jadi tidak berat kalau mau zuhur itu, makanya kita kalau tindak zuhuran jangan nunggu adzan wis entek wektune. Ya, salat sunat tahiyatul masjid dulu. Ya, nunggu adzan kemudian kita salat. Atau kalaulah kita tidak mau datang cepat-cepat di masjid, karena salat sunnah itu lebih baik juga dilakukan di rumah. Jadi Rasulullah mengatakan jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Ya, maksudnya apa? Gunakan juga untuk sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini memang yang utama di rumah, tapi boleh dilakukan di masjid. Ya, caranya begitu. Ya. Jadi datang lebih awal. Tapi kalau kita di rumah, insya Allah nek di sini masih nyandak, ya masih nyandak sampai kemudian iqomat. Ya, di masjid kita jarak antara adzan ke iqomat berapa menit? 10 menit. Ya, jadi masih aman. Rumah kita kan dekat. Ya, kalau di Mekah sana sekitar 20 menit. Ya, masih cukup untuk sholat dan untuk berdoa, karena di antara waktu mustajab berdoa adalah antara adzan dan iqomat. Ya, jadi tadi bagaimana Bu, Bapak? 4 rakaat qobliyah zuhur, sebelum zuhur. Oke. Jadi kalau kita rinci ya, 4 rakaat qobliyah zuhur tambah sholat duhur 4 rakaat tambah 2 rakaat ba'diyah duhur. Berarti duhur itu kita melaksanakan berapa rakaat itu? Antara sholat sunnah dan sholat fardu. Berapa? 10 Pak. 4 tambah 4 tambah 2, 10 rakaat. Masya Allah. Ya. Jadi ini luar biasa. Ya. Bagaimana kita bisa melaksanakannya itu? Kemudian diistiqomahkan amben duhur seperti itu, jangan hanya sekali. Soalnya janjinya tidak hanya sekali ini. Arab mendapatkan rumah di surga, mengjajal pisan, itu juga enggak begitu. Jadi kita mulai biasakan 4 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat setelah duhur. Kalau asar itu tidak disunahkan, ya. Tetapi kita kalau ke masjid sebelum kita duduk kita sholat tahiyatul masjid, ya. Nah, maghrib itu hanya kita disunahkan untuk sholat ba'diyah maghrib, ya. Sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat, ya. Kemudian sholat isya juga ba'diyah isya, setelah isya, ya. Kemudian jadi kalau kita tarawih itu makanya kita sholat isya kan, sholat isya, kemudian sebelum kita melaksanakan tarawih kita sholat ba'diyah isya dulu, ya. Jadi kan tambah itu, ya. Kemudian sholat apa tadi? Qobliyah subuh. Nggih. Ini bisa kita laksanakan nggih. 12 ini nggih. Ya, mudah-mudahan bisa, ya. Karena ganjarane, ya, Allah memberikan atau membangunkan kita sebuah rumah di surga, ya. Sebuah rumah di surga. Ya, jadi enteng kalau kita sudah
membiasakan. Jadi syukur bagi ya kita bisa melakukannya di rumah ya, karena Rasulullah juga mengatakan hiasilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Maksudnya adalah sholat sunnah ya untuk bapak-bapak. Jadi bapak-bapak kalau misalnya memungkinkan ya sholat sunnahnya di rumah Pak, nggak perlu di masjid, meskipun tidak apa-apa di masjid, tapi yang utama itu sholatnya di rumah ya. Jadi sholat sunnahnya supaya kita ini, supaya rumah kita bersinar ya, supaya rumah kita itu tidak seperti kuburan ya, tidak seperti kuburan, makanya dipakai untuk sholat sunnah dan dipakai untuk membaca Al-Quran ya. Itu oke Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita berusaha untuk melakukannya dan kita istiqomahkan. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan janji Allah ini di surga nanti, dan kita bertemu semuanya nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.